Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal berapa ini? Tanggal 4 Juli 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dia, bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu. Oke. Dia masih memiliki suatu ketertarikan. Wah, bahkan dia ini masih memiliki rasa cinta yang kuat terhadap kamu. Dia menganggap banyak sekali pembelajaran yang telah dia dapatkan dari hubungannya bersama kamu. Ya, hubungan ini perlu untuk berkembang kembali, butuh untuk diperjuangkan ya, karena menurut dia dari hubungan dia bersama kamu kayak banyak hal-hal yang dia bisa pelajari dan dia bisa perbaiki gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini butuh apa ya namanya tuh, saling berempati ya, saling menunjukkan rasa cinta dan kesetiaan serta keyakinan agar hubungan kalian bisa bertumbuh, berpotensi untuk berkembang gitu ya. Karena mungkin selama ini hubungan kalian selalu stuck, hubungan kalian kayak selalu sulit untuk bisa memuaskan seperti itu ya, sehingga akhirnya dari apa yang pernah terjadi di antara kamu dengan dia kemarin, apalagi di sini ada the lovers, berarti kan hubungan kamu dengan dia kemarin sering on off ya. Nah, di situ dia belajar, oh ternyata hubungan kita ini kurang ada effortnya, kurang dalam empatinya, kurang menunjukkan perasaan satu sama lain, kurang berkomunikasinya. Nah, seperti itu ya, aku lihat di sini. Jadi ya, aku melihat seperti akan ada keinginan dari dia untuk menjalin hubungan baru dengan kamu yang lebih berkembang. Ya, aku lihat di sini dia ingin menunjukkan kasih sayang dia terhadap kamu, menunjukkan rasa cintanya sama kamu ya. Karena kalau aku lihat di sini dia merasa sangat bahagia ketika dia terkoneksi dengan kamu. Dan aku melihat setiap dia selalu terkoneksi atau bersama kamu, rasa emosional dia dan spiritual dia tuh kayak memancar gitu loh, kayak keluar gitu ya. Apalagi di sini ternyata ketika dia selalu sama kamu, kamu itu selalu membantu dia, menyemangati dia dalam hidupnya. The lovers, ini aku lihat bukan hanya sekedar ketertarikan biasa, tapi ini juga tentang gairah seksual yang besar aku lihat terhadap kamu, sehingga kenapa hubungan kalian seru on off ya, mungkin bisa jadi karena kelakuan dia dulu yang semena-mena terhadap kamu, atau bahkan mungkin dia memaksakan kehendak dia terhadap kamu, atau bahkan sampai ada yang berselingkuh mungkin ya, sehingga hubungannya on off seperti itu. Tapi karena di sini ada ikatan spiritual yang kuat, terus itu juga ada rasa sayang dan cinta terhadap kamu, makanya mau sejauh apapun dia berpisah dengan kamu atau selama apapun dia pergi dari kamu, ini orang pasti datang lagi gitu ya. Cuman ya itu tadi, aku lihat memang hubungan ini masih dalam tahap perkembangan ya di antara kamu dengan dia, sehingga hubungannya sering kayak nggak jelas gitu ya, sebenarnya apa mau dia juga masih bingung. Terus itu hubungan ini mau dibawa kemana juga masih bingung. Tapi akhirnya dia menyadari bahwa cinta dia terhadap kamu itu kuat, bahkan bukan hanya sebuah ketertarikan tapi juga gairah. Emperor, aku melihat bahwa dia ini orang yang punya pola pikir yang terlalu tradisional atau konservatif ya. Jadi apa-apa tuh dia berpikir secara kolot gitu loh ya. Jadi kalau mau menjalin hubungan tuh yang perempuan itulah yang harusnya menyayangi sepria, yang kayak gitulah ya. Nah, terus itu juga karena di sini aku lihat memang ada perbedaan gender.
generasi ya, ada perbedaan generasi yang membuat kalian menjadi pola pikirnya itu berbeda gitu loh. Aku melihat juga bahwa di Emperor itu orang yang sangat mementingkan karir ya, orang yang sangat fokus pada karir dan keuangan, sehingga apapun yang ingin dia lakukan itu sebisa mungkin harus bisa sukses ya. Termasuk dalam percintaan pun begitu, dia punya prinsip kalau dia udah melakukan sesuatu itu hubungan harus sukses, jangan ada lagi hambatan atau perselisihan atau membahas-bahas sesuatu di masa lalu seperti itu. Terus itu juga aku melihat di sini hubungan ini nampak kurang adanya kewibawaan ya. Kurang seimbang juga hubungan ini, mungkin memang karena perbedaan generasi, jadi ada perbedaan pola pikir, atau bisa jadi di sini ya ada sesuatu yang berbeda gitu, arah tujuannya masih beda, itu niatnya masih beda gitu kali ya. Intinya di sini ada perbedaan di antara kalian sehingga hubungan ini tidak seimbang. Dan aku melihat mungkin selama ini kalian itu orangnya emosian ya, salah satu di antara kalian mungkin emosian atau mungkin kedua belah pihak memang emosian, sehingga kalau misalkan mau mengambil suatu keputusan atau tindakan itu terlalu banyak emosinya, terlalu mencampur adukan dengan emosinya gitu loh, melibatkan emosi, ribet ya. Maka dari itu kalau The Emperor ini sebaiknya kalian kalau mau mengambil suatu keputusan atau menyelesaikan masalah, cobalah untuk dengan berkepala dingin ya, sehingga kalian bisa mantap untuk mengambil suatu keputusan walaupun dalam keadaan kritis di hubungan kalian ini gitu ya. Aku melihat bahwa dia ini orang yang logika, sehingga kamu harus bisa menghadapi dia dengan logikamu juga, bukan dengan perasaan seperti itu ya. Terus itu juga aku melihat kayak kalian ini nampaknya hubungannya terlalu serius, atau salah satu di antara kalian orangnya terlalu serius, sehingga kalian ini butuh untuk melepaskan sedikit rasa kecemasan atau ketegangan di antara kalian ya. Cobalah untuk menikmati aja gitu loh hubungan kalian gitu loh, cobalah untuk bersenang-senang saja. Jangan terlalu banyak mengungkit masa lalu gitu. Kalau memang ada masalah ya segera dibicarakan, tapi jangan terlalu menjudge gitu loh ya, jangan terlalu menjudge. Kemudian aku melihat di sini ya, kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin lebih tua dari kamu, atau mungkin dia lebih mapan juga dari kamu. Terus itu juga aku melihat di sini memang dia ini juga orang yang sulit untuk mengekspresikan perasaan dia dan emosinya dia, sehingga mungkin kamu merasa sulit untuk bisa menyeimbangkan dia. Dia juga sulit untuk terbuka orangnya, sulit ya, sehingga sering sekali mengakibatkan kesalahpahaman di antara kalian. Oke, kalau aku lihat energi dia ini maskulin ya, energi dia maskulin. Dia maunya itu dia orangnya nggak mau ribet. Kalau dia mau melakukan sesuatu itu harus seimbang antara kamu dengan dia. Akhirnya dan maunya langsung tak berhasil gitu loh ya. Apa yang dilakukan tap gitu, tapi langsung berhasil gitu. Dia nggak suka kayak misalkan nih ada masalah dulu, terus akhirnya kalian diem-dieman, abis itu dia nanti mau nyoba lagi dengan kamu, nih ada effortnya nih mau nyoba lagi dengan kamu, tapi ternyata ketika dia datang lagi ke kamu, kamu ngungkit lagi masa lalu kayak gitu. Contohnya yang sederhana seperti, nah itu dia nggak suka gitu. Akhirnya ya udah salah paham lagi. Apalagi di sini dia orangnya yang nggak mau ribet dan memang tidak bisa gampang terbuka atau mengekspresikan perasaan dia sebenarnya gitu ya. Queen of Swords, tapi aku lihat juga di sini kalau Queen of Swords berarti ada energi feminim ya, ada berarti gini ya, seimbang ya, dia juga ada di sisi maskulinnya, dia juga ada sisi feminimnya. Jadi kalau aku lihat sih karakternya memang orangnya cerdas, humoris. Sejujurnya dia ini tulus sama kamu. Dia juga sebenarnya juga
jujur ya orangnya, bisa juga kok terus terang gitu ya. Orangnya juga realistis, cerdas, cuman memang skeptis aja. Terus itu juga orangnya sangat mandiri ya, punya pemikiran yang terbuka gitu ya. Cuman dia ini nampaknya memang punya pengalaman yang menyedihkan ya. Dia ini pernah memiliki atau ya dulu punya pengalaman yang menyedihkan. Bahkan aku lihat di sini ada luka yang masih dia simpan, masih dia sembunyikan dari kamu ya. Luka itu dari masa lalunya gitu, entah mungkin dia pernah bercerai kah, dia pernah dikhianati kah, atau gimana gitu. Pokoknya di sini aku lihat ada kesedihan dan ada luka. Orangnya memang suka berteman, orangnya eksentrik, orangnya lugas ya, orangnya suka menyemangati. Terus itu juga aku melihat di sini dia mungkin orang yang memang telah banyak mengalami kehilangan atau penderitaan ya. Dan aku melihat juga orang yang orang yang dia ini memiliki empati yang baik ya, aku lihat di sini. Cuman memang orang yang sangat tidak mentolerir orang-orang yang tidak sepemahaman atau tidak masuk akal. Kalau misalkan menurut dia udah nggak masuk akal, nggak masuk logika dia pasti akan menghilang, dia pasti nggak suka, dia akan pergi gitu ya. Atau bahkan mungkin kalau misalkan kamu melakukan suatu kesalahan tuh dia nggak suka gitu. Orangnya mungkin kelihatannya kayak dia menginginkan suatu keperfekan di dalam hubungan, makanya di sini energi emperor ya. Dan dia juga punya lidah yang tajam, maksudnya itu kayak kalau ngomong tuh suka pedes gitu ya. Dia orang yang tidak suka melekat kuat ya, mau itu di dalam hubungan percintaan kah ataupun karir gitu ya. Dia orang yang suka kebebasan, sehingga dia nggak suka bergantung. Orang yang cerdas, berprinsip, adil, humoris ya, kuat dan juga berkompeten. Kalau aku lihat di sini ada suatu keahlian yang memang aku lihat di sini dia profesional gitu ya. Bahkan dia ini orang yang sangat pemilih dalam mencari pasangan, karena dia memang sangat menghargai ruang pribadinya, sehingga dia nggak suka kalau ruang pribadinya itu diusik. Mau itu walaupun itu dengan pasangan dia nggak suka gitu ya. Kecuali kalau dia yang memang mempersilahkan pasangannya untuk mengetahui ruang pribadinya kayak gitu. Maksudnya ruang pribadi itu bukan berarti sebuah ruang, tapi misalkan rahasia pribadi, masa lalu, nah yang kayak gitu ya. Dia juga orang yang sangat menghormati rahasia atau batasan orang lain, sehingga dia nggak suka ikut campur ya dengan urusan atau masalah orang lain. Dan dia ini juga orang yang nggak gampang kayak humble sama orang atau cair terhadap orang gitu loh, kayak care, bukan care ya care lah ya, care atau humble terhadap orang gitu ya. Dia juga tidak suka menunjukkan kasih sayang dia di depan umum, jadi kelihatannya memang kayak cuek, misterius kayak gitu ya, kayak dingin gitu ya. Tapi sebenarnya dia ini orang yang sangat berbakti kepada keluarganya, orang yang humoris ya, baik hati, penyayang, penuh kasih sayang. Cuman kalau udah ada Queen of Swords ya, dia memang orang yang berani untuk mau untuk berhubungan atau menjalin suatu komitmen dengan seseorang. Tapi dia ini akan tetap merindukan kemerdekaan atau kebebasan dirinya. Dia, ya aku bilang tadi, dia orang yang nggak suka dikekang. Dia punya jiwa bebas, dia punya jiwa petualang, sehingga maunya ya kilar-kilir gitu, nggak mau dikekang. Dan ya udah, kalau misalkan di luar sana, walaupun kamu berkomitmen dengan dia akan di luar sana berlagak seperti lajang, karena dia pun ya ingin bebas, mau melakukan ini, mau dekat dengan ini, dengan si A, si B, mau melakukan ini sama si A, si B, itu ya harus bebas gitu ya. Bisa jadi kamu memang berdileng dengan seseorang yang mungkin sudah pernah bercerai atau sekarang sudah menjadi orang tua tunggal gitu ya.
dan dia itu memang sedang mencari pasangan yang bisa menghargai kemandirian dirinya gitu ya, bisa melindungi dia, dan dia itu sedang mencari pasangan hidup yang bisa menghormati kebutuhan dan kebebasan dia gitu ya. Karena itu dia nggak suka dikekang. Kalau misalkan dia diatur-atur oleh kamu ya, didikte, itu nggak suka dia. Makanya hubungan kalian juga the lovers itu suka kilar-kilir dia ya, suka hilang-hilangan kayak gitu. Oke. Dan ini aku melihat memang kamu berdealing dengan seseorang yang kasar ya, agresif, kasar, berbahaya, terus itu otoriter ya, terus itu juga apa sih namanya itu, kejam ya, kejam, tirani ya, haus akan kekuasaan gitu ya, maunya selalu menjadi pusat perhatian ya. Dan orangnya juga kalau aku lihat di sini memang apa ya, terlampau gila sih ya, kurang integritas, kurang akal, kurang etika, dan kurang bermoral gitu ya. Dan aku melihat di sini kayaknya dia ini pernah gini, bisa jadi dari perceraiannya ya, dia bisa jadi bercerai dan hasil cerainya itu tidak menguntungkan bagi dia gitu ya. Dia merasa seperti itu, atau dia pernah mengalami berurusan dengan hukum, dan hasil dari persidangan di hukum itu ya, hasil persidangannya atau hasil dari hukum itu tidak menguntungkan bagi dia. Sehingga aku lihat saat ini emosi dia itu kayak kalau udah berhubungan dengan kesulitan hidup dia itu kayak nggak stabil gitu loh. Jadi kayak emosi dia bisa dibilang kayak gampang tersulut emosi ya, bahkan cuma gara-gara hal-hal sepele ya, aku lihat di sini. Karena itu dia ini ternyata terkena masalah hukum apa gitu ya, mungkin sampai ke persidangan, dan hasil persidangan itu tidak menguntungkan dia, sehingga saat ini aku lihat emosi dia kayak nggak stabil gitu ya. Aku lihat di sini nggak stabil, jadi suka marah-marah, suka naik turun, nggak jelas kayak gitu, bahkan cuma gara-gara hal-hal sepele. Dan aku melihat bahwa dia ini sebenarnya tidak cocok ya untuk kamu jadikan pasangan hidup. Kenapa? Karena kalau aku lihat di sini ada pertanda kemandulan ya, kemandulan dari dia, atau bahkan mungkin dia ini ya itu tadi, karena dia pernah bercerai ya, mungkin dia ini tidak menjadi sosok ayah yang baik di keluarganya yang kemarin ya. Entah mungkin dia tidak memberikan nafkah, atau nafkah secara lahiriah ataupun batiniah gitu ya, mau itu secara perekonomian atau biologis gitu ya. Aku lihat di sini orang yang bisa dibilang kayak semena-mena gitu ya, masih egois. Aku lihat di sini hanya maunya jadi pusat perhatian, hanya dia yang harus diperhatikan gitu, sedangkan dia tidak memperhatikan pasangannya gitu. Dan saat ini aku melihat kayak sudah ada kesadaran diri dari dia ya, walaupun mungkin ini tidak terlihat banyak ya kesadaran diri dia, tapi aku lihat di sini ya sudah mulai ada kesadaran diri. Kenapa aku bilang gitu? Jadi saat ini tuh dia sedang mengatur kebutuhan pribadi dia dulu ya. Mungkin selama ini ada masalah dia sampai bercerai dengan pasangannya ya karena masalah ekonomi, karena dia orang yang mungkin tidak dewasa dalam memiliki keluarga ya. Punya keluarga itu nggak cuma nikah, punya anak, abis itu udah, dia juga harus membiayai keluarganya. Nah mungkin dulu dia bukan orang yang bisa dibilang tuh bisa memenuhi kebutuhan keluarga secara perekonomian, bisa jadi gitu ya. Atau mungkin ya itu orangnya masih suka kekanak-kanakan, sehingga dia nggak bisa gitu loh mengatur kebutuhan dia dan keluarganya. Sehingga aku lihat saat ini dia perlu mengatur kebutuhan dia pribadi terlebih dahulu, terus juga mempertimbangkan konsekuensi tindakan dia sebelum nantinya akan menyakiti orang lain ya. Jadi kayak sadar diri gitu ya, sebelum dia ngambil keputusan dipikir-pikir dulu. Terus juga saat ini dia butuh untuk percaya diri ya.
untuk tentang mengemukakan keinginan dia atau kebutuhan dia terhadap kamu atau terhadap seseorang atau terhadap sesuatu gitu. Karena mungkin selama ini dia tuh terlalu egois ya kan, terlalu egois, terlalu semena-mena, terlalu memaksakan kebutuhan dia terhadap orang lain sehingga membuat orang lain merasa jengkel, bahkan termasuk terhadap kamu juga gitu loh. Dia selalu semena-mena, selalu sesuka hati ya, semau-mau dia gitu, sehingga kamu pun merasa mungkin jengkel, kesal dengan kelakuan dia yang tidak bisa balance gitu sama kamu, tidak bisa seimbang gitu ya dengan kamu. Oke, maaf ya kalau berisik, soalnya ini masih dalam keadaan perbaikan di rumah ya, jadi tidak bisa nggak bisa diantisipasi ya. Kemudian di sini ada the star bottom of the deck-nya. Oke, jadi gini. Aku melihat hubungan kalian sebenarnya saat ini sudah berakhir ya. Entah ini memang kamu yang mengakhiri atau dia yang mengakhiri, tapi intinya ini hubungan sudah berakhir dan dia sudah terima hubungan ini berakhir. Hanya saja yang tidak dia terima adalah benar-benar berakhir secara total atau kehilangan kamu secara total. Sehingga aku melihat di sini dia ingin melanjutkan kembali hubungan dia bersama kamu, bahkan di sini dia ingin memperbaiki hubungan dia bersama kamu. Jika memang ada masalah, dia juga ingin memperbaiki masalah di antara kalian. Dan ada keinginan dari dia untuk melanjutkan hubungan kalian ke masa depan dengan sukses ya, bersama-sama seperti itu. Jadi aku lihat masih ada energi keinginan dari dia untuk datang lagi ke kamu ya. Aku lihat di sini untuk meminta kesempatan kembali sama kamu seperti itu ya. Children, bisa jadi ya dia mungkin memang sudah punya anak, dan bisa jadi penghalang hubungan kalian selama ini ya karena anak. Bisa jadi tidak direstui anak, atau mungkin dia harus membiayai anaknya terlebih dahulu, harus mengurusi anaknya terlebih dahulu gitu ya. Kalau misalkan dia atau mungkin kamu belum punya anak, berarti memang sifat ya di sini, sifat yang kekanak-kanakan. Dan aku melihat bahwa saat ini dia masih sering stalkingin kamu, masih sering cari-cari tahu keadaan kamu, apa yang terjadi dengan kamu ya. Dan aku lihat di sini ingin lebih banyak mengetahui tentang kamu itu bagaimana gitu ya. Dan aku melihat di sini dia ingin meminta kesempatan kembali oleh kamu untuk diberikan peluang lagi bisa bersama dengan kamu, bisa diberikan peluang untuk menjalani hubungan lagi dengan kamu gitu ya. Ada keinginan dari dia untuk kembali ya, meminta peluang untuk bersama lagi dengan kamu, meminta kesempatan lagi kepada kamu untuk bersama kembali. Dan aku lihat di sini dia lagi cari cara gimana caranya, makanya di sini dia masih sering stalkingin kamu untuk lihat situasi ya, atau bagaimana pemikiran kamu, pola pikir kamu sekarang, atau tujuan kamu sekarang. Nah, bisa jadi wedding di sini aku melihat kamu mungkin berdealing dengan seseorang yang mungkin sudah menikah ya sekarang, atau bisa jadi dia ini memang pernah sempat menjanjikan, atau kalian sudah pernah merencanakan pernikahan bersama tapi belum terrealisasi sampai sekarang kayak gitu ya, belum terjadi sampai sekarang. Playfulness, aku melihat bahwa dia ini memang orang yang suka main-main ya, orang yang suka have fun. Intinya hidupnya hanya untuk main-main dan have fun gitu ya. Dan ketika dia bertemu dengan kamu, ada perubahan gitu loh, yang tadinya orangnya suka hangout ya sampai tengah malam ya, sukanya clubbing atau ya have fun lah ya, pokoknya hidup dia cuma untuk main-main dan have fun. Nah, ketika dia ketemu dengan kamu, sedikit demi sedikit perubahan terjadi gitu loh di hidup dia. Dia jadi lebih bisa mengurangi intensitas dia keluar rumah untuk have fun dengan teman-temannya, untuk clubbing yang seperti itu, atau sifat yang suka bermain-main ya, mungkin
apa itu namanya, bermain cinta ya, bermain hati dengan wanita atau pria di luar sana seperti itu. Intinya ketika dia ketemu dengan kamu, ada perubahan yang terjadi di hidup dia ya, step by step dari sifat dia yang semena-mena, yang suka have fun, yang kekanak-kanakan, yang egois itu. Dan dia merasa bahwa ketika ada kamu di sisi dia, dia ngerasa kamulah kebahagiaan dia, kamulah yang bisa memberikan dia kegembiraan, kesenangan seperti itu, sehingga kayak dia merasa dengan kamu aja ngerasa cukup gitu loh ya. Nah, ketika sekarang dia nggak bersama kamu, ya dia bingung ya, dia menganggap, dia sudah mensuges di otak dia bahwa kamulah kebahagiaannya, tapi dia nggak ada tapi kamu nggak ada di sisi dia. Kemudian juga kalau misalkan ya paling ya kumpul-kumpul lagi dia dengan teman-temannya, tapi dia merasakan kayak ada yang hilang, kayak ada yang dia kayak hampa gitu ya. Makanya di sini dia ingin datang lagi, ingin memperjuangkan kamu lagi, ingin meminta kesempatan kembali dengan kamu untuk bisa bersama kayak gitu. Bahkan di sini ada Empress Your Love, dia ingin menunjukkan rasa cintanya sama kamu sekarang. Jadi mungkin dulu dia itu kayak jaim gitu ya, untuk mengungkapkan perasaan dia bahwa dia ini sebenarnya cinta sama kamu, atau ya mungkin dia kayak manipulasi atau berbohong bahwa dia kayak sama kamu itu gak bucin ya. Akhirnya ya hubungan kalian on off ya, karena juga orangnya kan semena-mena ya, suka kesana sini sana sini, nggak jelas menjalani hubungan. Nah, jadi banyak sekali kesalahpahaman di antara kalian. Padahal sebenarnya di sini dia nanti datang ingin menunjukkan rasa cintanya sama kamu, bahwa dia benar-benar sayang sama kamu, bahwa dia benar-benar tulus cinta sama kamu. Kayak gitu aku melihatnya ya. Oke. Kemudian di sini ada bottom of the deck-nya ada trust ya. Dia masih percaya bahwa hubungan ini masih bisa terjalin kembali. Masih ada rasa kepercayaan diri dia ya. Dan dia masih percaya bahwa jika dia memohon atau berdoa kepada semesta, pasti semesta akan mendengarkan kok doa dia tentang diberikan lagi kesempatan untuk bisa bersama kamu. Gitu ya. Jadi ada sangkut pautnya dengan semesta di sini ya, dengan Tuhan. Ya kalau aku lihat di sini dia memang sangat masih berharap, atau ya mungkin akhir-akhir ini sering berdoa meminta untuk bisa dipersatukan kembali dengan kamu. Gitu ya. Dia saat ini mencoba untuk berpositive thinking aja. Mungkin memang perpisahan ini harus terjadi karena kalian mungkin lagi saling bosan, lagi pengen sendiri gitu ya. Dia berpikir positif, padahal di sini kamu memang niatnya ya mau berpisah, sedangkan dia di sini masih mencoba untuk berpikir positif. Ini aku ada bulan ini bisa jadi bulan lahir kamu, atau bulan lahir dia, atau bulan di momen-momen tertentu antara kamu dengan dia. Ada Januari, Mei, Oktober, Desember, April, November, September, dan Agustus. Kemudian aku punya shio-nya. Di sini bisa shio kamu, shio dia ya. Kalian situasikan aja ini shio siapa. Shio kelinci, shio ayam, shio tikus, shio monyet, shio macan, shio kuda, shio kambing, shio naga. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Gemini dan ada Aries. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada huruf alfabetnya. Bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia. Dan huruf-huruf ini ada hubungannya dengan kamu dan dia. Oke. Ada T, M, H, V, S, Z, W, J, P, K, E, F, I, Y, B, X, D, U, O, dan Q. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.